Halo teman-teman, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Di video saya kali ini saya ingin berbagi sebuah berita yang sedang heboh di Perancis sejak kemarin, dan kemudian di akhir dari berita ini saya berbagi pandangan atau refleksi pribadi saya. Seorang siswi di Perancis mengaku berbohong, padahal kebohongannya itu telah menyebabkan gurunya sendiri, yakni Samuel Paty, meregang nyawa. Seorang siswi di Prancis diberitakan berbohong dan menyebarkan klaim palsu tentang seorang guru yang kemudian tewas terbunuh di tahun yang lalu. Samuel Paty, nama guru tersebut, akhirnya tewas di tangan seorang pemuda dari Ceknya karena dituduh telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada para siswanya. Hal itu dikeluhkan oleh siswinya yang kemudian memicu kampanye online yang mengecam peristiwa tersebut. Nah, BBC sendiri melaporkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 bahwa kini gadis tersebut mengaku bahwa dia bahkan pada waktu itu tidak ada di kelas. Dan pada waktu peristiwa di mana katanya Samuel Paty menunjukkan kartu Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak ada karena sang siswa tersebut memang tidak hadir di kelas. Dan padahal kemudian keluhannya itu sendiri disampaikan kepada orang tuanya dan kemudian berujung pada kematian Samuel Paty. Nah, insiden ini sendiri tentu sangat mengenaskan dan itu telah menyebabkan atau mendapatkan banyak simpati, dukungan kepada Samuel Paty terus mengalir di seluruh negeri Perancis. Nah, gadis berusia 13 tahun yang media yang lain menyebut berinisial Z atau yang belum diketahui namanya tersebut, awalnya memberitahu kepada ayahnya bahwa Samuel Paty gurunya itu katanya meminta para siswa dan siswi yang beragama Islam untuk meninggalkan kelas. Nah, setelah para siswi dan siswa muslim meninggalkan kelas, kemudian sang guru tersebut menunjukkan kartu Nabi Muhammad di kelas, dan itu katanya dilakukan atas nama kebebasan berbicara dan berekspresi. Nah, tetapi kemudian seperti juga diakui oleh pengacara Mbeko Tabula, gadis itu dia berbohong karena konon dia merasa terpojok dan dipojokkan oleh teman-teman sekelasnya yang pada waktu itu meminta dia untuk menjadi juru bicara di kelas. Nah, yang terjadi kemudian adalah ayah dari gadis itu setelah mendengar cerita bohong dari putrinya, dia kemudian mengajukan keluhan hukum terhadap gurunya Samuel Paty dan kemudian dia menginisiasi memulai sebuah kampanye kebencian online atas insiden tersebut melawan Samuel Paty. Nah, jaksa penuntut umum mengatakan tidak lama setelah pembunuhan Samuel Paty bahwa ternyata ada hubungan sebab akibat langsung antara cerita berbohong dan kematian Samuel Paty, antara hasutan online dan insiden yang menimpa Samuel Paty. Nah, kita juga tahu bahwa si pembunuhnya sendiri itu seorang pemuda yang masih sangat muda sekali, seorang yang datang dari Rusia, dari Ceknya, bernama Abdullah Anzorov. Nah, pada akhirnya kemudian pemuda tersebut juga ditembak mati oleh polisi Prancis. Sementara gadis muda tersebut yang menyebarkan kabar bohong kepada orang tuanya itu telah didakwa dengan tuduhan memfitnah. Nah, ayah gadis itu dan seorang tokoh agama dan pengkhotbah keagamaan lainnya menghadapi tuduhan terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Samuel Paty. Nah, kita tahu juga bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron kemudian menghadiahkan atau memberi penghargaan kepada keluarga guru tersebut dengan sebuah kehormatan tertinggi di bangsa Prancis yang disebut sebagai Legion d'Honneur. Nah, kita tahu juga penggambaran Nabi Muhammad secara luas
itu dan secara eksplisit itu dianggap atau di-consider atau diposisikan sebagai hal yang tabu dan haram dalam agama Islam. Dan itu kalau dilakukan maka itu menjadi sangat ofensif bagi umat Islam di seluruh dunia. Nah, masalah ini menjadi sangat sensitif di Prancis karena pernah keputusan majalah satir Charlie Hebdo itu ketika itu menerbitkan kartun Nabi Muhammad di tahun 2015. Nah, pada waktu itu 12 orang dari media ini dibunuh oleh kelompok ekstremis di kantor majalah tersebut. Nah, setelah gambar-gambar Nabi Muhammad mereka publikasikan di media mereka. Nah, baik teman-teman, apa relevansi dari berita ini bagi kita? Terutama saya berpikir dan apa yang ada di dalam pikiran saya adalah kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara multikultur seperti ini, seperti saat ini. Saya setidak-tidaknya memberikan 3 refleksi saya. Yang pertama, menurut saya kebebasan berekspresi dan berpendapat itu tidak pernah boleh terjadi dan dipraktekkan di ruang hampa atau di ruang kosong. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia itu bagi saya itu bersifat terbatas dan dibatasi oleh norma-norma tertentu yang norma-norma itu dihayati oleh masyarakat kita dan itu memang harus dihormati. Yang kedua, sikap dan tindakan atas nama kebencian dan kemudian menyebar kabar bohong yang pada akhirnya merugikan bahkan menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, itu juga tidak bisa diterima. Dan bagi saya ini sama seperti kita tidak menerima penghinaan atas nama agama. Keduanya sama-sama buruk. Dan yang ketiga, dalam konteks kita sebagai masyarakat multikultur, menurut saya perlu sekali kita saling berinteraksi, saling mendatangi, saling berelasi, membangun komunikasi satu sama lain. Karena hanya dengan cara itu kita bisa membangun kesaling pengertian dan kemudian kita bisa saling menerima dan hidup berdampingan satu sama lain di Republik yang kita cintai ini. Baik teman-teman, harapan kita semoga kasus semacam ini tidak terjadi dan amit-amit tidak akan terjadi di Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan memberikan komentar dan pendapat Anda di kolom chat yang tertera di bawah ini. Salam sehat selalu.